Sesungguhnya kerja duniawi mencari harta itu adalah sambil menunggu waktu sholat. Sambil menunggu waktu sholat. Karena sholat itulah yang utama. Sholat itulah yang utama. Bukan mencari harta yang utama. Sambil menunggu waktu sholat, kita mencari nafkah. Kita mencari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Imamil muttaqin. Qaidil gurril muhajjalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Pemirsa yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadabbur singkat terhadap ayat mulia dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang karakteristik orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan bahwa kamu menghadapkan wajahmu menghadap ke timur dan menghadap ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan yang sebenarnya ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kitab Al-Quran, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbi, dan memberikan harta, membagikan harta yang ia cintai, zawil qurba, kepada keluarga dekat, wal yatama, kepada para anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan musafir yang kehabisan bekal, wasailina wafir riqab, membagikan harta kepada para peminta-minta, wafir riqab, dan orang yang berada di bawah perbudakan, memberikan harta untuk membebaskan orang lain dari perbudakan. Wa aqamas salata wa ataz zakah, dan ia menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, mereka yang memenuhi janji mereka. Idza ahadu, jika mereka berjanji. Was-sabirin, mereka yang senantiasa sabar. Fil ba'sa'i, dalam kemiskinan. Sabar dalam kemiskinan. Wad-dharra'i, dalam penderitaan, termasuk penyakit. Wahinal ba's, dan ketika terjadi perang. Sabar ketika terjadi peperangan. Ulaika alladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang budiman, panduan pemahaman. Ayat mulia ini memberikan kepada kita panduan
islamisasi pemikiran. Agar kita mengislamkan pemikiran kita bahwa kebaikan itu ada pada iman dan takwa yang dibuktikan dengan amal, ibadah, dan akhlak mulia. Kebaikan itu, yang dimaksud dengan kebaikan adalah kebenaran. Kebenaran cara berpikir. Kebenaran keyakinan. Yang dimaksudkan dengan kebaikan adalah keyakinan pada kemuliaan. Keyakinan pada kemuliaan yang kita usahakan dalam hidup kita. Yang dimaksudkan dengan kebaikan adalah keberuntungan, kemenangan yang kita jadikan sebagai target dalam hidup kita. Inilah panduan Qur'ani agar kita membangun cara berpikir kita, agar kita membangun keyakinan kita sesuai dengan Al-Quran yang mulia ini, bahwa kebaikan, kemuliaan, keberuntungan, kemenangan yang sebenarnya ada pada iman. Di sini dijelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Dijelaskan sebagian dari rukun iman. Kemudian dijelaskan tentang ibadah. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Di sini didahulukan ibadah sosial. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Didahulukan ibadah sosial. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakah. Salat dikemudiankan dalam ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memperhatikan ibadah sosial, memperhatikan kewajiban kita kepada sesama anggota masyarakat, terutama sekali keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Kemudian sesudah itu Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang akhlak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ini adalah akhlak, memenuhi janji dan bersabar dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Ini yang merupakan agenda kerja kita. Ini yang merupakan perjuangan harian kita. Bagaimana agar kita wujudkan? Oleh karena ini adalah pembuktian dari kejujuran kita beriman. Dan ini menarik. Oleh karena ayat mulia ini menjelaskan ulaikal ladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Itu berarti dalam beriman kita mesti mengupayakan kejujuran dalam beriman. Kejujuran yang dimaksudkan adalah kesungguhan. Kesungguhan untuk mewujudkan karakteristik iman dan takwa yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kerja keras, keseriusan di dalam mewujudkan karakteristik iman dan takwa dalam kehidupan keseharian kita. Jangan jadikan ibadah, sedekah, akhlak mulia sebagai sambilan. Jangan jadikan sebagai sambilan. Ini yang mesti kita upayakan. Ini yang mesti kita prioritaskan dalam kehidupan keseharian kita. Seorang penulis mengatakan bahwa sesungguhnya kerja duniawi mencari harta itu adalah sambil menunggu waktu salat. Sambil menunggu waktu salat. Karena salat itulah yang utama.
Salat itulah yang utama. Bukan mencari harta yang utama. Sambil menunggu waktu salat, kita mencari nafkah. Kita mencari rezeki. Demikian seharusnya kita memprioritaskan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Panduan pengamalan. Kita dituntut untuk mengamalkan ayat yang mulia ini. Dan mengamalkan setiap ilmu yang benar yang kita dapatkan. Mengamalkan setiap nasihat yang benar yang kita peroleh. Dengan bersegera, tidak menunda pengamalan ilmu dan nasihat yang kita dapatkan. Kita jadikan ini sebagai agenda harian kita, program harian kita yang kita prioritaskan melebihi mencari nafkah, melebihi mencari harta. Belajar Islam setiap hari, mengutamakan salat fardu di masjid, memperbanyak salat sunnah, bersedekah setiap hari, berusaha untuk memenuhi janji, berusaha untuk semakin sabar. Itulah perjuangan harian kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Panduan penghayatan. Ilmu dan amal kita hayati sebagai perjuangan untuk mewujudkan kejujuran dalam beriman dan bertakwa. Ilmu dan amal kita dibarengi dengan ucapan dalam hati, saya mau lebih beriman, saya mau lebih bertakwa. Saya jadikan amalku ini sebagai bekalku untuk kematian. Saya jadikan amalku ini sebagai bekalku untuk akhirat. Saya berharap amalku ini dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemudahan-kemudahan hidup di dunia dan dengan pahala yang besar di hari akhirat. Demikian amal hati yang kita jadikan sebagai penghayatan terhadap amal ibadah yang kita optimalkan, amal ibadah yang bersambung-sambung siang dan malam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menambahkan hidayahnya kepada kita dan senantiasa memudahkan pengamalan amal ibadah dalam kehidupan keseharian kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma amin. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.